Biar Aku Yang Pergi, episode 37. Lalu Hafiz menepuk bahu Fauzi dari belakang. "Benar Kak Marisa hamil?" tanya Hafiz. Fauzi kaget mendengar suara Hafiz. Mas Hafiz," ucap Fauzi gugup. "Mas nanya apa tadi?" Hafiz tersenyum. "Mas dengar kamu tadi ngomong Kak Marisa hamil, benar?" tanya Hafiz. "Maaf Mas, Fauzi nggak tahu," jawab Fauzi. "Jangan bohong, coba jujur sama Mas. Kamu tahu dari mana?" ancam Hafiz. Oke, Kak Marisa memang hamil. Semua orang tahu," ucap Fauzi. "Tapi Mas nggak tahu." "Mengapa Mas nggak dikasih tahu?" tanya Hafiz. "Mas jangan bilang Fauzi yang kasih tahu ya. Nanti Kak Marisa marah," ucap Fauzi. "Nggak apa, nanti Mas sendiri yang tanya kakak," ucap Hafiz. Lalu mereka pun pulang ke rumah. "Assalamualaikum," ucap Hafiz. "Waalaikumsalam," jawab Sari. "Akhirnya pulang juga. Kemana aja nyari daun, lama banget." "Iya, maaf Mi," jawab Fauzi. "Mi, aneh juga anak Umi ini ya. Orang lain yang hamil, dia pula yang mengidam. Minta rendang, minta opor segala. Kalau Via dan Kak Isma yang minta nggak apa, karena mereka memang sedang hamil," ucap Hafiz menyindir Marisa. Lalu Sari dan Marisa saling berpandangan mendengarkan ucapan Hafiz. Sementara itu tampak Damar menunggu Mila di depan rumah orang tuanya. Tak lama kemudian Mila pun sampai. "Hei, kamu ngapain lagi kesini?" tanya Mila. "Aku mau ketemu sama orang tua kamu," ucap Damar. "Kamu ngapain mau ketemu orang tua aku?" tanya Mila. "Aku mau melamar kamu," jawab Damar. Kamu ini memang gila," ucap Mila. Memang aku gila." "Aku gilakan kamu," ucap Damar. "Mil, dengar ya. Aku tahu mantan suami kamu gak mau nikah sama kamu. Untuk apa kamu masih mengharapkan dia? Sekarang lihat aku. Aku yang jelas-jelas mau melamar kamu. Tapi kamu gak mau beri aku kesempatan," ucap Damar. "Sekarang kamu mau apa? Tolong pindahin mobil kamu. Aku mau masukin mobil aku ke dalam," ucap Mila. "No, aku tidak akan pergi selagi kamu tidak menjawab pertanyaan aku," ucap Damar. "Kamu ini mengapa maksa-maksa aku?" ucap Mila emosi. "Aku akan duduk di dalam mobil menunggu jawaban kamu," ucap Damar berjalan ke mobilnya. Oke. Sekarang kamu pulang dulu. Beri aku waktu. Akan aku pikirkan," ucap Mila. "Benar nih?" tanya Damar. "Iya benar," ucap Mila. Akhirnya Damar pun masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan rumah Mila. Sementara itu di rumah Umi Marisa tampak mereka sekeluarga sedang makan bersama. Tampak Marisa makan dengan lahap.
Wah, Riz, banyak banget makannya, seperti makan untuk berdua, sindir Hafiz. Marissa hanya diam menatap Hafiz yang dari tadi menyindirnya. Apakah dia sudah tahu aku hamil? Tanya Marissa dalam hatinya. Gak apa, Hafiz, sekali-sekali makan enak. Jangan ditahan-tahan, ucap Lukman tersenyum. Oh ya, nanti Hafiz tolong antarkan rendang sama opor ini ke rumah Mama Hafiz dan rumah Taufan. Bisa? Tanya Sari. Bisa, Mi, jawab Hafiz. Lalu setelah selesai makan, Hafiz pun pergi ke rumah mamanya mengantarkan rendang dan opor. Assalamualaikum, ucap Hafiz. Waalaikumsalam, jawab Isma. Hai Fiz, dari mana? Ini Hafiz mau mengantarkan titipan Umi, ucap Hafiz. Wow, enaknya. Tumben Umi masak rendang dan opor, ucap Dani. Iya, Marissa ngidam rendang dan opor, makanya dimasakin, ucap Hafiz. Isma dan Dani kaget saling berpandangan. Fiz, bagaimana kamu tahu Marissa hamil? Marissa yang kasih tahu, tanya Isma. Hafiz menggeleng. Gak apalah kak. Gak penting siapa yang kasih tahu. Tapi Hafiz kecewa. Mengapa semua orang merahasiakan hal ini dari Hafiz? Ucap Hafiz sedih. Fiz, maaf ya. Kakak gak ada niat mau merahasiakan ini dari kamu, ucap Isma. Gak apa kak. Memang Hafiz bukan suami yang baik untuk Marissa. Makanya dia merahasiakannya, ucap Hafiz sedih. Lalu dia pun pamit mau ke rumah Taufan. Isma menatap kepergian Hafiz dengan perasaan serba salah. Apa saya salah ngomong? Ucap Isma kepada Dani. Enggak, ucap Dani. Sementara itu di rumahnya tampak Mila sedang melamun memikirkan Damar dan Hafiz. Damar yang begitu gigih berusaha untuk mendapatkan cinta Mila dan Hafiz yang selalu menolaknya. Apakah aku bisa mencintai Damar dan melupakan Hafiz? Tanya Mila dalam hatinya. Malam harinya tampak Marissa sedang menidurkan Dafa. Kemudian Hafiz masuk ke dalam kamar. Lalu Marissa bangun dan berjalan keluar kamar. Riz, kita harus bicara, panggil Hafiz. Sampai kapan kamu mau menghindar terus dari Mas? Marissa berhenti, lalu menatap Hafiz. Jangan paksa Risa, ucap Marissa, lalu berjalan keluar kamar. Hafiz hanya diam melihat tingkah Marissa. Keesokan harinya tampak Mila sedang berada di kantornya. Aku harus bisa mendapatkan Hafiz dan menikah dengannya. Aku gak mau dia tinggalkan aku. Aku harus lakukan sesuatu, ucap Mila dalam hatinya. Lalu Mila berjalan keluar kantornya dan segera menuju ke kantor Hafiz. Hafiz, ucap Mila sambil membuka pintu ruangan Hafiz. Tapi rupanya Hafiz tidak ada di ruangan. Kemana dia? Lalu Mila berjalan ke ruang meeting. Hafiz, ucap Mila sambil membuka pintu. Alangkah terkejutnya Mila
ketika semua mata tertuju padanya. Rupanya Hafiz sedang meeting dengan klien. "Ups, maaf," ucap Mila sambil tersenyum. Lalu Atikah berdiri dan menarik tangan Mila. "Kamu ini apa-apaan?" ucap Atikah marah. "Sorry, aku gak sengaja," ucap Mila. "Aku gak tahu mau ngomong apa lagi. Kamu silahkan tunggu di ruang Hafiz. Kami sedang ada meeting penting," ucap Atikah. "Oke, aku kesana sekarang," ucap Mila, lalu berjalan ke ruangan Hafiz. Tak lama Hafiz pun muncul. "Kamu ngapain kesini?" tanya Hafiz. "Hafiz, aku minta maaf soal tadi. Aku gak ada niat mau ganggu kamu kerja. Aku kesini mau ngomongin soal kita," ucap Mila. "Mau ngomongin apa lagi, Mil?" tanya Hafiz. "Hubungan kamu dengan aku sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah lama berakhir. Hafiz, tolonglah. Aku cuma mau nikah sama kamu," ucap Mila. "Aku sayang kamu." "Aku sayang istri aku," ucap Hafiz. "Aku bahagia dengan dia. Dan kamu bisa cari laki-laki lain yang bisa menyayangi dan membahagiakan kamu," ucap Hafiz. "Hafiz, aku cuma mau sama kamu. Aku gak suruh kamu ceraikan Marissa," ucap Mila. "Sorry, Mil. Aku sayang Marissa. Aku gak sanggup melukakan hatinya. Aku gak mau membagi cintaku pada yang lain," ucap Hafiz. "Please, lupakan aku. Pergilah cari kebahagiaan kamu bersama orang lain." Mila hanya diam mendengarkan ucapan Hafiz sambil meneteskan air mata. "Please Mila, pergilah pulang. Aku gak mau marah-marah. Aku banyak kerjaan yang harus diselesaikan," ucap Hafiz. Lalu Mila berjalan meninggalkan kantor Hafiz. Di pintu keluar, dia berpapasan dengan Atikah. "Tik, bisa temankan aku minum?" "Sebentar," tanya Mila. Atikah mengangguk. Lalu mereka pergi ke sebuah kafe yang tidak jauh dari kantor Hafiz. "Ih, aku kesal sama Hafiz. Capek aja aku pura-pura nangis di depan dia tadi, tapi dia cuek aja," ucap Mila emosi. Atikah tersenyum. "Udahlah Mil, jangan ganggu si Hafiz itu lagi. Bagus kamu fokus sama anak kamu daripada sibuk mikirin mau nikah sama Hafiz," ucap Atikah. "Kamu gak kasihan sama orang tua kamu yang pengen jaga cucunya?" "Pastilah aku kasihan, tapi aku kesal dengan sikap Hafiz yang dingin tadi," ucap Mila. "Aku stres, Tik. Gimana kalau kita pergi berlibur? Kamu mau gak?" tanya Mila. "Oke, aku setuju," jawab Atikah. "Kalau begitu kamu booking tiket ke Bali, nanti malam kita berangkat," ucap Mila. Atikah mengangguk setuju. Sementara itu di kantor Marissa tampak ada sedikit pesta perpisahan untuk Marissa. "Saya mau minta maaf sama teman-teman semua jika selama ini saya ada salah dalam pergaulan kita. Saya harap setelah 1 tahun saya di Surabaya dan kembali ke sini kita masih bisa berjumpa lagi," ucap Marissa sedih. "Riz, selama di sana jaga diri kamu baik-baik," ucap Melati terisak. "Nanti kalau aku menikah kamu datang ya." "Insya Allah," ucap Marissa sambil memeluk Melati.
Riz, nanti kamu pergi sama siapa? Suami kamu yang antar? Tanya Damar. Marissa terdiam mendengarkan pertanyaan Damar. Hafiz banyak kerjaan, jadi gak bisa antar aku. Aku nyetir sendiri aja. Supaya selama di sana gampang ada kendaraan, ucap Marissa. Damar hanya diam mendengarkan ucapan Marissa. Dia kasihan sama Marissa. Sorenya setelah pulang kantor, Hafiz dan Marissa pergi ke rumah Mama Hafiz untuk menjemput Dava. Kemudian di ruang tamu tampak Farah sedang packing-packing barang. Farah mau kemana nih? Tanya Hafiz. Mau balik ke asrama mas, ucap Farah. Oh, liburannya udah habis ya? Kapan pulang ke Jogja? Tanya Hafiz. Jumat ini. Mas bisa antarkan Farah? Tanya Farah. Hafiz terdiam mendengarkan permintaan Farah. Kamu kan bisa naik kereta, ucap Hafiz. Iya mas, tapi barang Farah banyak. Susah kalau naik kereta. Lagi pula kan jarang-jarang Farah minta tolong sama mas, ucap Farah. Pergilah antarin Farah ke asrama, ucap Marissa. Lalu Farah tersenyum sama Marissa. Terima kasih kak, ucapnya. Lalu berjalan ke kamarnya. Hafiz terdiam memandang Marissa. Mas, Lisa mau pergi servis mobil Marissa, ucap Marissa. Untuk apa? Tanya Hafiz. Mobil itu mau Risa bawa ke Surabaya, ucap Marissa. Jadi kamu mau nyetir sendiri? Tanya Hafiz. Emang ada yang mau nganterin? Jawab Marissa. Mas gak izinkan. Surabaya itu jauh. Mas mau minta tolong Bang Dani antarin kamu, ucap Hafiz. Untuk apa ngerepotin orang? Tanya Marissa kesal. Tega kamu ya Hafiz, gak mau nganterin aku. Malah menyuruh Bang Dani, ucap Marissa dalam hatinya. Benar kata Hafiz itu Riz, bahaya kalau kamu nyetir sendiri, ucap Dewi. Marissa hanya diam dan menahan kekecewaannya. Bersambung, jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.